Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman-teman, dari permainan catur terbaru yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di event turnamen Qatar Master. Ini babak ke-8, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Gregory Kaidanov. Dimulai dari D4, D5, gajah F4, C5, E3 dan kuda C6, C3 dan kuda F6. Queen Pawn opening dimulai di partai ini. Untuk diketahui bahwa terakhir kalinya Carlsen memenangkan di Qatar Master untuk babak 8 ini teman-teman. Selebihnya remis dan kalah. Kuda D2 dibalas dengan E6 oleh hitam. Kuda F3 dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke H5. Gajah ke E3, gajah D6 dan dibalas dengan gajah ke D3. Kuda F4 dan langsung dipukul oleh gajah. Gajah kali kuda, rokade dari Carlsen. Hitam juga rokade, benteng E1. Gajah D7, kuda B3. B6 dilanjutkan dengan langkah menteri E2. Di sini berencana dari Carlsen bertukar menteri dan gajah teman-teman untuk menusuk langsung ke H7. Namun dicegah G6 oleh hitam. 4 F6. Dibalas dengan gajah B5, menteri C7, A5 dan benteng K8. G3, gajah K6 di sini. Pion kali pion. Pion kali pion, C4. Dibalas dengan langkah pion kali pion. Dan di sini menteri yang mukul pion. Menteri D6, benteng A6 dan benteng B8. Kuda C5 langsung diterima teman-teman. Tawaran itu dengan dipukul pion. Dengan jelas mengajak pertukaran di sini. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh menteri kuda dan dibalas dengan benteng ke A7. Benteng di sini ke D8 untuk menjaga gajah terangnya, dibalas dengan B4. Setelah diancam menteri, dipukul menteri dan dipukul oleh gajah. Pion yang di E6 ini teman-teman menjadi target sasaran putih. Dibalas dengan benteng ke E8. Di sini teman-teman dilanjutkan dengan B5. Gajah C8 dengan sekaligus mengajak pertukaran kualitas dan mengancam kuda. Dan di sini kuda ke C6. Benteng D6, benteng C7. Jika di langkah ini teman-teman tidak benar jawaban dari hitam atau kurang tepat, maka menjadi hancur berantakan. Misal di sini raja ke H8 untuk menghindari susulan rencana cek yang akan dikorbankan kualitas oleh putih, maka tentang benteng E1. D7 pasti akan dipukul gajah. Setelah dipukul, datang di sini gajah kali pion sekaligus mengancam dua benteng sekaligus ini teman-teman. Ketika bergeser dipukul dan akan datang langkah seperti ini. Dan ini dipastikan unggul dari putih teman-teman. Karena dia harus lari G7, maka datang langkah lanjutan untuk mengancam pion. Kembali ke posisi di saat benteng C7 teman-teman. Langkah partai di sini dari hitam membalas dengan gajah D7. Sekaligus mau mengancam kuda. Benteng A1, gajah F8 dan dibalas dengan benteng ke A7. Dengan mengancam dua kali gajah terang dari hitam. Gajah kali kuda dipukul oleh pion dan benteng D1 cek. G2 raja, benteng C1 dengan mengancam gajah terang. Benteng keempat. B5, gajah kali pion. Gajah C4 ini
akan ditaruh sebenarnya, namun diancam duluan oleh benteng. Tapi di sini teman-teman, dari Carlsen tetap menempatkan gajah ke C4. Gajah ke D6 dengan mengancam benteng. Di sini benteng B7 harus merelakan pion dan sekaligus akan diancam. Namun di sini tidak jadi dia memakan pion teman-teman, karena takut pertukaran kualitas. Di sini dari hitam menjawab raja ke H8. Gajah langsung memukul pion. Jika di sini dipukul oleh benteng, maka tentu ini langkah checkmate teman-teman. Dengan benteng langsung cek. Masih bisa ditutup, tapi pada akhirnya tetap mati. Hanya mengorbankan sia-sia. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali pion. Langkah partai benteng ke7 dengan mengajak pertukaran. Diterima. Gajah kali benteng dan benteng cek. G7 langsung dipin gajah gelap dari hitam. Jika di sini masih menghindar ke F8 raja, apa yang terjadi? Akan datang C7. Persiapan promosi atau harus kehilangan benteng. Gajah D6 pun tetap di sini promosi. Kembali ke posisi di saat benteng A7 dengan mengepin gajah gelap dari hitam. Di sini dari hitam menjawab dengan memukul pion sekaligus mengancam gajah. Dipukul sekaligus cek. F8 raja. F7 di posisi ini menyerah dari Gregory Kaidanov. Sekilas di sini gajah terang dari Carlsen harus jatuh juga, namun kenyataannya tidak akan. Jika di sini raja dilanjutkan dengan langkah bergeser salah, maka dia harus kehilangan pion. Dia harus kembali lagi, akan seperti ini langkahnya. Jika dia bergeser di posisi ini, kenapa menyerah dari hitam? Bergeser dia ke E8, maka akan dipaksa langkah gajah cek. Di sini wajib dipukul benteng tersebut. Setelah dipukul, benteng hilang. Unggul satu perwira tentunya dari putih. Makanya di posisi benteng cek di sini, Gregory Kaidanov langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, dari kata master, Nakamura megang buah putih dan hitam dipegang oleh Pranav. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6, dan A3. Gajah ke-6 dengan langsung mengancam pion C4, menteri C2, gajah B7, dan kuda C3. Queen Indian Defense dimulai di partai ini dengan varian Farago teman-teman. C5 dibalas dengan E4. Pion kali pion, kuda kali pion, dan gajah langsung ke C5. Dibalas dengan kuda ke B3, mengancam balik gajah gelap dari hitam. Kuda C6 mengabaikan langkah itu, dan F3. Rokade dari hitam. Kuda kali gajah, dan dibalas dengan pion kali kuda, gajah ke E3, D6, dan gajah ke D3. Benteng ke C8 dibalas dengan rokade, benteng G8, benteng D1, dan E7 menteri. Menteri F2. Gajah ke terpin di sini teman-teman, sekaligus diancam oleh kuda yang rencana dari Nakamura untuk menargetkan petak H7 langsung diblok oleh kuda teman-teman. Gajah ke-2 dan dibalas dengan gajah ke-6, B3, benteng ke-8. Dari Nakamura yang semula merencanakan untuk menyerang menjadi bertahan teman-teman. A3, kuda C6. Dibalas dengan B4. Pion kali pion, dan kuda di sini kali pion. Sedikit menarik dari langkah ini teman-teman. Karena di sini ada dua sisi ancaman, yaitu kuda menjaga gajah
Apakah dengan diancamnya kuda bisa hilang gajah? Namun di sisi lain di sini, gajah dengan target pion C4 teman-teman. Benteng keempat mengancam 2 kali. D5 dibalas dengan benteng B1. Langkah yang memang disetting oleh hitam teman-teman. Dia langsung lari ke C2. Dengan konsekuensi jika dia putih tetap memaksa memakan gajah, maka akan datang pion didorong. Dan ini tentu perwira kembali teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda C2, langkah partai di sini dari Nakamura menjawab dengan E5, mengancam kuda terlebih dahulu. Kuda ke E8 dibalas dengan gajah C1. D4 dengan mengancam kuda. Kuda ke 4. Benteng C6. Gajah di sini langsung mengancam menteri. F6. Jika di sini teman-teman dibalas dengan Nakamura gajah D3, apakah bisa melanjutkan serangan tersebut? Tetap akan datang kuda G3. Setelah dipukul ini, dipukul dengan mengancam gajah kali kuda, dipukul di sini oleh pion, menteri di sini yang memukul. Menjadi agak sedikit lebih baik tentunya. Benteng D7, benteng ke A1. Di sini sedikit unggul sebenarnya dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat F6, langkah partai di sini dari Nakamura membalas gajah ke H4. Secara kalkulasi, gajah ini sebenarnya hanya bertujuan untuk mengepit pion F6, namun tidak bertujuan untuk menyerang teman. Kuda ke 3 dan dibalas dengan benteng ke B1, mengancam 2 kali gajah terang dari hitam. Gajah dipaksakan memukul pion, dan di sini pion kali pion mengancam menteri. Dipukul oleh pion, benteng di sini langsung memukul sekaligus mengancam menteri. Benteng ke D7. Jika di sini teman-teman, langkah spekulasi dilakukan oleh Nakamura, apa yang terjadi? Perhatikan pion F6 di sini sangat lemah. Ketergantungannya atas kuda dan gajah. Apakah jika dipaksa oleh Nakamura bagus? Tentu sangat bagus teman-teman. Di posisi ini jika Nakamura memaksakan dengan gajah memukul menteri, dipukul oleh kuda tentunya, datang dipukul cek yang memaksa menteri yang harus mukul. Setelah dipukul oleh menteri, akan datang langkah benteng kali benteng. Benteng di sini kesilapan karena ada ancaman checkmate. Maka di sini langkah gajah memukul gajah. Setelah dipukul oleh kuda, maka datang menteri cek, yang lagi-lagi ancamannya adalah checkmate. F8, menteri C7. Kalau menteri ini dipukul tentu mat, tapi kalau di sini benteng menghindar, maka kuda harus hilang. Harusnya langkah yang dimainkan seperti itu. Namun tentu dari Nakamura berpikiran lebih jenius dari analisa kita teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng D7 dengan mengajak pertukaran. Langkah partai di sini benteng ke A8. Raja ke F7 dan dibalas F4. Gajah di sini langsung kali gajah. Dipukul oleh menteri, benteng D5 dan dibalas dengan langkah gajah ke F2. Kuda C4. Langsung di sini dipukul oleh gajah pion yang di D4. Apa alasannya dia memukul teman-teman? Apakah ada kemungkinan lain? Jika di sini diterima oleh hitam, benteng itu akan datang menteri H5 cek. Rupanya teknik dari Nakamura sangat tinggi teman-teman. Raja G7, benteng akan memaksa memukul dengan sekaligus mengancam menteri. Jika di sini F7, maka datang
benteng langsung diberikan kepada menteri. Masih boleh ditutup, tapi tetap akan dipukul. Setelah dipukul di sini, akan datang langkah G4. Cek, terbaik hanya ke H6, karena jika bergeser ke F7 adalah mat. H4, kembali lagi lari, dicek lagi H5 dan checkmate. Rupanya teknik dari Nakamura seperti itu, teman-teman. Makanya di sini gajah diberikan. Namun di sini langkah partai. Jawaban dari Pranav yang megang buah hitam, kuda ke D6 dengan mengajak pertukaran. Dibalas dengan benteng ke A7, kuda ke B7 dengan menutup maksud daripada serangan Nakamura. Dipukul oleh benteng yang memaksa menteri harus memukul benteng, teman-teman. Kalau tidak, dia harus rugi 1 perwira. Namun jika ditutup, apakah rugi? Tetap rugi 1 perwira, teman-teman. Langkah partai blunder dari Pranav. Dia mengabaikan langkah pertukaran tersebut. Seandainya ditutup dengan benteng, hanya kalah perwira. Namun setelah dia memukul dengan menteri, datang benteng A7. Pranav langsung merebahkan raja, alias menyerah, teman-teman. Karena dia harus kehilangan menteri. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga ini, putih dipegang oleh Makarian Rubik dan hitam dipegang oleh Jordan Van Forest. Dan ini babak ke-9, teman-teman. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, dan E6. Kuda F3, C5. Jordan Van Forest memainkan dengan langkah Bloomfield counter gambit, yang dengan kata lain Sicilia yang sudah ke-6 langkah, teman-teman. D5 dibalas oleh putih, B5 dan diterima. Pion yang di E6 pertama diambil, dipukul oleh pion F, dan di sini pion yang dikorbankan alias Bloomfield counter gambit diterima oleh putih. A6 diberikan lagi pion. E3. Ternyata di sini dari putih pengembangan gajah terlebih dahulu. Tidak mau dia terjebak, lantas terbuka akan terjadi pertukaran gajah terang yang mengakibatkan dia tidak bisa rokade, teman-teman. D5 dibalas, dan di sini pion kali pion. Gajah ke D6. Persiapan rokade dari hitam. Gajah cek. Gajah D7, A4. Dibalas dengan kuda di sini memukul pion. Dan kedua pemain sama-sama rokade. B3, E5, dan E4. Kuda ke B4. Kuda C3. D4 dengan mengancam kuda. Gajah di sini langsung G5. Perhatikan, teman-teman. Dari putih membiarkan ancaman itu dengan maksud pertukaran perwira. Gajah ke G4 di sini. Dan datang gajah cek ke C4. H8, kuda ke D5. Karena diajak pertukaran tidak mau, akhirnya dia menghindar masuk, teman-teman. Jika di sini menteri ke D7, maka tentu di sini akan ditukar dengan kuda, dan setelah dipukul, gajah kembali ke H6. Lajur G terbuka dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D5. Langkah partai menteri ke 8. Dibalas dengan kuda kali kuda, dipukul oleh pion, dan gajah ke D2 kembali. F5, benteng G1, pion kali pion, dan dibalas dengan benteng kali pion. Menteri G6 dengan mengancam benteng tersebut. Kuda langsung kali pion sekaligus mengancam menteri. Dan di sini, teman-teman, perhatikan langkah dari putih ini. Secara logika dia minta pertukaran, namun di sisi lain sepertinya dia
salah hitung karena ada kualitas di sini di dalamnya, hanya ditukar dengan pion. Melihat langkah, sama-sama menteri terancam, teman-teman. Dari Jordan Van Foreest menjawab dengan menteri memukul benteng, dia memilih kualitas tentunya. Kuda kali gajah, teman-teman, H5. F3 dibalas dengan menteri ke G6. Kuda ke F2, benteng ke A7. Dibalas dengan gajah, langsung mukul kuda, benteng G7. Diabaikan langkah itu, teman-teman, dengan ancaman checkmate. Gajah di sini lari ke F1, dan di sini baru dipukul. Kuda ke-4 dengan mengancam gajah gelap dari hitam, E5. Menteri D3, menteri F5. Kuda G3 lagi-lagi mengajak pertukaran, dengan tujuan tentu menyederhanakan permainan dari putih, teman-teman. Menteri G5 menolak. Benteng langsung mengajam gajah H4. Kuda K2, menteri K6. Menteri K4 dibalas dengan gajah ke B8. Kuda C1, menteri D6. Ancaman adalah checkmate tentunya di sini, teman-teman. Yang memaksa harus dilindungi pion itu dengan didorong pion ke G3. Kalau dia misalnya menjawab H3, maka tentu cek langsung masuk. F2, gajah cek yang harus kalah lagi-lagi kualitas tentunya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri D6. Langkah partai raja lari duluan ke F2. Menteri kali pion dibalas dengan E2. Gajah G3 dengan mengancam benteng E6 menteri dengan tujuan cek. Dan di sini benteng ke H7, teman-teman. Tidak diberikan langkah celah itu. Dibalas dengan kuda ke D3. H3, menteri ke-4. Dan di sini pion kali pion. Dari putih menyerah. Yang menarik di posisi ini, partai sudah menyerah putih, teman-teman, ya. Yang menarik di posisi tadi saat benteng H7, teman-teman. Bagaimana kalau di sini raja bergeser ke D1? Misalnya akan datang H3 tetap. Pion kali pion, maka di sini gajah langsung memukul benteng. Menteri di sini langsung memukul, datang menteri F4. Gajah ke-2, benteng di sini kali pion. Ternyata di sudut sini pun tetap tidak bisa unggul dari putih, teman-teman. Kalaupun di sini raja C2 lari terlebih dahulu, maka datang benteng langsung mengepin gajah. D1 misalnya, E3. Yang memaksa di sini ancaman checkmate. Kalau dia A5, teman-teman, maka benteng G3 akan diancam menteri terlebih dahulu, setelah itu nanti akan diambil kuda dan ancaman checkmate. Makanya di posisi benteng H7, dari putih menjawab dengan kuda D3. H3, menteri ke-4 bermaksud untuk melindungi jalur ancaman checkmate tersebut. Setelah pion kali pion, dia langsung menyerah, teman-teman. Karena di sini gajah terjebak, tidak bisa lari. Harus kehilangan perwira sekaligus kualitas, akan ditukar gajah dan benteng. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, dari babak ke-9 Qatar Master, putih dipegang oleh Abdusattorov Nondirbek melawan Arjun Irigasi yang memegang buah hitam, teman-teman. Dimulai dari C4, E6, kuda C3, D5, D4, C6, dan E4.
pertahanan Slav dimainkan oleh hitam. Pion kali pion di sini. Kuda kali pion. Gajah cek. Gajah D2 mengajak pertukaran. Menteri langsung memukul pion sekaligus mengancam kuda, teman-teman. Diterima tawaran itu dengan dipukul gajah. Gelap dari hitam, dan di sini menteri kali kuda cek. Gajah ke-2. Jika di sini teman-teman, dari hitam memukul pion yang di G2, langkah partai di sini kuda ke-6. Apakah dengan memukul pion G2 dia akan mendapatkan benteng? Jika itu dilakukan oleh hitam, teman-teman, maka di sini menteri menjadi terjebak dan langkahnya pun akan terbatas. Terbaik hanya ke G6. Akan datang kuda G2 yang memaksa menteri dipaksa untuk menjaga pion yang di G7, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke-2, langkah partai kuda ke-6 dengan mengancam gajah gelap dari putih. Gajah ke D6 langsung memblok langkah kuda tersebut. Menteri di sini langsung memukul pion G2. Gajah F3 sudah tahu langkah itu akan terjadi, tetap dipaksa oleh Arjun irigasi, teman-teman. Ternyata dia ke G5, tidak ke G6, teman-teman. Kuda G2 dibalas dengan kuda G7. Kuda G3, E5, dan di sini dijawab dengan langkah menteri ke B3. Rokade dari hitam, H4, menteri F6, dan kuda G4. Menteri G6, rokade panjang dari Abdus Satorov. Benteng G8 dibalas dengan langkah benteng ke G1, persiapan untuk mengancam G7. Kuda F5 langsung. Gajah ke H5 dibalas dengan kuda ke D4. Menteri ke D3 langsung. G6, dan di sini F4. Karena tidak mungkin pion itu memukul gajah, teman-teman. Dibalas dengan langkah C5, pion kali pion, dan kuda ke B4. Dengan dua ancaman, yaitu menteri dan pion yang di A2. Menteri F1 membiarkan cek itu terjadi. Menteri F5 mengajak pertukaran di sini, teman-teman. Dibalas dengan langkah benteng di sini langsung memukul kuda, dipukul oleh pion, kuda cek. H8 dan dibalas dengan gajah memukul kuda. Menjadi unggul di sini dari hitam, teman-teman. Walaupun kalah kualitas. Benteng kali pion dibalas dengan gajah ke D1 dan dilanjutkan dengan langkah gajah ke-6. Gajah ke D6 mengancam di sini benteng. Gajah memukul pion sekaligus mengancam menteri. Berharap di sini dipukul dengan menteri, teman-teman. Karena kalau dipukul dengan menteri oleh putih, maka putih harus kehilangan menteri. Dan jika di sini, teman-teman, gajah misalnya memukul benteng, apa yang terjadi? Maka di sini akan datang langkah pertukaran yang menjadi posisi tidak bagus untuk putih, teman-teman. Kalaupun di sini gajah ke F3 dengan mengancam pion, cukup cek terlebih dahulu, habis itu digeser, menjadi unggul posisi serang dari hitam, apalagi persiapan pion yang di D4 maju. Kembali ke posisi di saat gajah mengajak pertukaran. Langkah partai di sini, teman-teman, dari putih tidak menjawab dengan memukul langkah itu, melainkan kuda ke G4. Perhatikan, ini langkah yang cukup seru, teman-teman. Kuda ke G4 dengan tujuan hanya ingin mengancam benteng tentunya. Dan jika di sini langkah itu dilakukan, apa yang terjadi? Sebenarnya langkahnya sederhana, teman-teman. Kalau di sini, di posisi ini, dari
hitam dengan memilih memukul menteri, maka dia akan dihukum seperti ini langkahnya teman-teman. Cek, dan setelah raja bergeser, karena kalaupun ditutup tetap akan dipukul, maka akan datang langkah cek lagi teman-teman. Dan setelah dia bergeser, maka menteri hilang. Kemanapun dia menjadi unggul 2 perwira teman-teman. Makanya langkah itu tidak dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat kuda di sini G4. Langkah partai dari hitam menjawab menteri kali menteri. Gajah di sini langsung cek memukul benteng. G8 baru dipukul. Setelah dipukul dengan gajah, kuda cek F6. G7, D2. Dibalas dengan gajah G2. B4, H6. Gajah B3, raja F8. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah teman-teman. Namun dari Arjun Irigasi masih yakin dengan langkah-langkahnya, minimal ini bisa remis teman-teman. Karena dia unggul pion yang di sayap raja. Gajah di sini kali pion E7 dan dibalas dengan langkah E3, raja dan B6. Kuda G4, gajah 3 dan raja F4. Cek G5, pion kali pion, pion kali pion, raja G3. Dengan maksud menyederhanakan permainan dengan menukar perwira. Diterima, dipukul oleh raja dan benteng G8. Dengan mengancam gajah gelap dari putih. Gajah ke A1, benteng ke D3. Dipukul oleh raja pion tersebut A5. Pion kali pion, pion kali pion, gajah C4. Setelah diancam benteng ini teman-teman, lari ke D2. Sebenarnya di sini sudah tidak ada arah dari hitam, hanya sekedar menunggu remis atau minimal kesalahan dari putih teman-teman. Raja F4, A4. Gajah C3 dengan mengancam benteng. H2. F5 raja. Di sini datang langkah benteng ke H4. Ini langkah blunder yang pernah ada dimainkan oleh Grandmaster di Qatar Master. Perhatikan, langsung datang gajah cek F6. Ini langkah seorang Grandmaster dan ini karena waktunya cukup kritis dari Arjun. Artinya, yang perlu teman-teman ketahui, walaupun seorang Grandmaster ketika berhadapan dengan waktu yang kritis, maka tidak menutup kemungkinan langkah blunder. Jadi bukan hanya sekedar pemain pos ronda yang mengalami langkah blunder, walaupun Grandmaster, ini akan terjadi. Dan di posisi ini dari Arjun Irigasi langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman, dari babak 9 Qatar Master, putih dipegang oleh Nodirbek Yakubev dan hitam dipegang oleh Kartikeyan Murali. Sedikit informasi bahwa juara dari Qatar Master adalah Nodirbek Yakubov ini teman-teman. Setelah dia mengalahkan rekan senegaranya Abdus Satorov Nodirbek melalui tiebreak. Next time akan saya bahas partai-partainya. Dan untuk Murali Kartikeyan, salah satu Grandmaster yang mengalahkan Magnus Carlsen di Qatar Master ini. Selain dari Alisher, Kartikeyan Murali adalah salah satu yang mengalahkan dari Magnus Carlsen tersebut. Baik, kita dimulai dari D4 oleh Yakubov dan kuda F6 dibalas. C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4 dan D6. Gajah K2, di sini dari hitam langsung rokade. King Indian Defense dimulai di partai ini. Gajah K3, kuda K6 dan H3. E5, D5. Kuda langsung ke C5. Menteri C2 untuk melindungi pion yang di E4 tentunya.
C6, dan kuda F3. Menteri ke-8. Di sini langsung rokade dari putih. Pion kali pion, pion kali pion, gajah ke D7. Dipukul kuda oleh putih dan dibalas dengan pion kali gajah. 4 untuk mencegah pengembangan gajah terang dari hitam. Menteri E7. Kuda ke D5, kuda ke 8. Gajah ke B5 di sini mengajak pertukaran. Ditolak dengan gajah C8. Namun di sini langkah dari Nondirbek tidak mau dia menarik mundur gajahnya, langsung dipukulkan ke kuda, teman-teman. Dipukul oleh benteng, kuda ke C4. Persiapan untuk mendorong pion tentunya. Dibalas dengan benteng ke D8. Benteng ke D1, gajah ke F8. A5 dibalas dengan langkah benteng ke B8. Benteng A3, B5, dan di sini dipotong en passant. Pion kali pion, kuda ke B5 dan gajah ke D7. Setelah terancam kuda terang ini, benteng ke A7 langsung datang mengepin gajah terang dari hitam. G5 menteri dibalas dengan menteri ke B3. Menteri ke F4 dengan mengancam pion yang di E4 ini. Benteng E1 dibalas dengan H5. Benteng ke-6, G5. Di saat posisi G5 ini, teman-teman, tentu cukup seru. Bagaimana kalau di posisi ini, misalnya langkah dari putih dengan memukul pion ini, teman-teman, akan terjadi pertukaran, dipukul oleh kuda dengan mengancam gajah. G4 misalnya tetap memaksa, maka dipukul terlebih dahulu. Dipukul D6. Di sini membatalkan serangan dari hitam sebenarnya, teman-teman. Kalaupun di sini gajah memukul, akan datang kuda. Dan setelah dipukul oleh benteng, datang cek yang mengharuskan jatuh benteng dari hitam. Kembali ke posisi di saat G5. Langkah partai di sini dimainkan oleh putih dengan kuda C3. Dia tidak mau mengambil risiko, teman-teman. Memilih untuk mundur. Dibalas dengan B5, G3. Perhatikan, teman-teman. Pion ini mengancam kuda sekaligus ketika dipukul ancaman menteri. Namun, putih membalas dengan mengancam menteri terlebih dahulu. Pion kali kuda di sini langsung, dan menteri menghindar ke D1. Tentu di sini sudah rugi satu perwira dari putih, teman-teman, karena dikorbankan kuda tersebut. Namun ternyata di sini menteri dari hitam terjebak. Takut menteri ini terjebak dan harus ditukar dengan pion, maka langkah yang dilakukan oleh hitam, yang memang sudah dipikirkan langkah itu sebelumnya, dengan gajah ke G4. Kalau di sini menteri menghindar, maka di sini tentu jadi hidup menteri dari putih, teman-teman. Terpaksa dipukul oleh putih. Perwira tentunya kembali, dan setelah menteri kali pion, menteri kali menteri, pion kali menteri, benteng ke-2 melindungi pion yang di G2. Benteng ke D6, di sini benteng kali benteng, dipukul oleh gajah, kuda ke D1. Masih teka-teki di posisi ini siapa yang akan unggul, teman-teman. Raja ke F8, kuda ke 3, benteng di sini ke B4, dibalas dengan benteng C2. C3 mengajak pertukaran dan dibalas dengan pion kali pion, benteng kali pion, benteng ke A2. Dia tidak perlu lagi dijaga kedua pion tersebut karena kuda sudah cukup mewakili semuanya, teman-teman. Benteng di sini langsung ditukar dengan kuda karena di sini benteng tidak bisa bergerak, teman-teman. Dia putus asa, akhirnya langsung ditukar. Diterima E4.
Raja G2, gajah ke-5. Semakin terang keunggulan dari putih, teman-teman. Di samping kualitas, struktur pion yang memang mudah diambil nanti oleh benteng. Benteng keempat dibalas dengan F5. Langkah yang kurang bagus sebenarnya posisi ini, teman-teman. Simpat dibalas gajah ke D6. Datang benteng ke-7 langsung memblok langkah raja agar tidak naik dari jalur ke-7. Gajah ke-7, benteng ke-6. I8, benteng ke-6. Setelah terblok atau terpin, F7 raja dan dibalas dengan benteng C6. Langsung mengancam pion sekaligus akan didorong pion. F8 dibalas dengan F2. Gajah ke-7, D6. Gajah ke D8. Dan di sini benteng kali pion. Hanya menunggu waktu untuk menyerah sebenarnya, namun masih dilanjutkan. Raja di sini ke-6 dengan maksud mengancam pion. Datang benteng D5. Menjadi tambah tidak bisa bergerak raja dari hitam. Masih dijalankan F4. Dan di sini D7. Di posisi ini langsung menyerah dari Kartikeyan Murali, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah kehabisan tempo, sementara promosi ini tidak bisa dibendung dengan didukung oleh pion berikutnya dari C4 akan naik. Makanya langsung menyerah dari Kartikeyan Murali. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Next time saya akan membahas Qatar Master yang direbut oleh Yakubov Nurmagomedov di babak tiebreak melawan rekan senegaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.